Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rimayuta, kelas 10 Sosial 4. Akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi, dan mampu mengelola lingkungannya. Ketika kita mengamati kehidupan sosial di lingkungan masyarakat sekitar, apa yang kita lihat dan kita amati dapat dijadikan bahan kajian sosiologi. Hal ini karena dari kehidupan tersebut terdapat berbagai gejala atau fenomena sosial yang merupakan objek kajian sosiologi. Dengan demikian, hasil kajian tersebut dapat dijadikan dasar acuan untuk mencari pemecahan berbagai masalah yang timbul. Objek kajian sosiologi yang terdapat di lingkungan kehidupan kita meliputi berbagai hasil tindakan yang berbentuk tindakan asosiatif maupun tindakan disosiatif. Tindakan-tindakan yang asosiatif diantaranya akomodasi, kerjasama, gotong royong, musyawarah, dan asimilasi. Adapun tindakan yang termasuk asosiatif antara lain persaingan, kontroversi, dan konflik pertentangan, menghasilkan kemajuan secara horizontal dan vertikal. Kemajuan horizontal antara lain dapat dilihat dari beragamnya ras, suku, bangsa, dan agama. Dapat secara vertikal dapat dilihat dari pelampiasan sosial masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong atau penyebab terbentuknya kemajuan masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan geografi Indonesia. Dari jejak sejarah diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu suatu wilayah di Tiongkok bagian selatan. Mereka datang secara bergelombang dalam waktu dan jalur yang berbeda. Sampai di Indonesia, mereka menyebar dan mendiami sekitar 13.600 pulau. Kondisi geografis yang terpisah-pisah mengakibatkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagai pulau tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dengan yang lain. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan lainnya. Yang 2. Pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak pada posisi silang antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang singgah dan menetap di Indonesia. Kedatangan bangsa asing ada yang untuk berdagang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dari interaksi antar pedagang ini menyebabkan terjadinya amalgamasi, perkawinan, campuran, dan asimilasi budaya antara kaum pendatang dan penduduk asing. Akhirnya mereka kemudian membentuk ras, suku-ras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia. Dari fenomena tersebut kita dapat melakukan kajian sosiologis dan kemudian dapat diambil beberapa pertanyaan. Mengapa fenomena-fenomena tersebut terjadi? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Bagaimana cara mencegah masalah tersebut? Jika kita telah mengetahui dan mengaji masalahnya, dapat dikatakan kita telah peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Dalam kehidupan masyarakat muncul berbagai permasalahan sosial. Untuk menyikapi hal itu, kita hendaknya bersikap positif tentang rasa kerja sama, solidaritas, dan toleransi kehidupan sosial masyarakat yang dapat dijadikan sebagai kajian sosiologi. Misalnya kemajuan masyarakat dan kesenjangan sosial. Kemajuan masyarakat Indonesia terbagi atas kelompok-kelompok. Tiap kelompok masyarakat memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras atau suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia dengan demikian secara relata. 3. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dan dengan daerah yang lain di kawasan Indonesia menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini akhirnya membentuk pola-pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda pula. Akibatnya terjadinya keanekaragaman regional antara daerah-daerah di Indonesia. Dari kenyataan tersebut dapat kita katakan bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang beraneka ragam. Dengan keanekaragaman tersebut, potensi konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia cukuplah besar. Bahkan di beberapa daerah, potensi konflik ini muncul dalam bentuk kekerasan yang berkaitan pada
kerusakan harta benda hingga hilangnya nyawa manusia. Potensi konflik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut.